Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku yang akan memberikan kita waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menikmati firman Tuhan dan kekuatan firman itu yang akan membuat kita dapat melalui hari kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini, kami dapat renungkan dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh semakin menjadi terang-Mu Tuhan. Kami dapat memuliakan nama Tuhan dan banyak orang Tuhan boleh menerima berkat dari kehidupan kami yang Tuhan sudah ubahkan, yang Tuhan sudah bentuk dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau merenungkannya dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang sukacita dalam memberi. Dan ayat firman Tuhan diambil di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita memberi dengan sukacita, artinya ketika kita memberi, kita harus memberi menurut kerelaan hati kita. Ketika kita memberi, artinya kita bertindak, kita melakukan suatu tindakan yang kita lakukan karena kita memilih untuk melakukan tindakan memberi. Kita memutuskan untuk memberi, dan di dalam memberi itu kita lakukan dengan kerelaan hati kita. Kita melakukan karena kita memutuskan bahwa kita mau melakukannya. Kita melakukan itu dengan satu kerelaan hati tanpa kita memikirkan hal yang lain. Kalau kita mau renungkan di dalam kehidupan kita, tentu masing-masing dari pribadi kita punya kebutuhan sendiri-sendiri, kita punya keperluan, kita punya hal-hal untuk kehidupan pribadi kita maupun kehidupan keluarga kita. Tetapi ada waktunya di mana Tuhan juga memakai kita untuk menjadi saluran berkat, untuk memberi kepada orang lain, untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan. Itu sebabnya ketika Tuhan menggerakkan hati kita, disitulah Tuhan melihat kerelaan hati kita, di mana kita memilih untuk memberi, di mana kita memutuskan untuk memberi, dan pada akhirnya tanpa kita banyak berpikir tentang hal-hal yang ada di dalam hidup kita menuruti kehendak Tuhan, kita digerakkan untuk memberi bagi mereka yang membutuhkan. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-8, di sana disebutkan bahwa barang siapa yang memberi, hendaklah dia memberi dengan kerelaan hati, dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu ada banyak maknanya, ada banyak definisinya. Di mana ketika kita memberi dengan hati yang ikhlas, artinya kita memberi dengan diam-diam. Kita memberi tanpa kita ingin tindakan kita itu diketahui oleh banyak orang. Kita memberi bukan karena untuk mencari keuntungan diri sendiri, agar kita dipuji orang, agar kita menerima kemuliaan, agar kita menerima pujian dari orang, tetapi kita memberi dengan segenap hati, kita memberi dengan tulus, kita memberi dengan ikhlas. Haleluya. Ketika kita memberi, hendaklah kita jangan memberi dengan pura-pura. Ketika kita memberi, kita melakukannya benar-benar karena dorongan dari Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kehendak Tuhanlah yang membuat kita melakukan pemberian-pemberian kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga ketika kita memberi pun kita memberi di dalam kesederhanaan. Artinya kita tidak mau orang lain banyak tahu, kita tidak mau melakukan itu dengan berbagai-bagai hal yang dapat
mendatangkan pujian bagi diri kita sendiri. Ketika kita memberi dengan kerelaan hati, dengan hati yang ikhlas, maka kita melakukannya karena kita mau memuliakan Tuhan. Dan di bagian yang terakhir di sana dikatakan, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apakah banyak atau sedikit pemberian kita? Tetapi Tuhan mau kita memberikan, kita melakukan tindakan memberi itu dengan sukacita, tanpa ada paksaan. Kita memberi tanpa kita merasa diperas. Kita memberi tanpa kita merasa diminta-minta orang. Tetapi ketika kita memberi, kita memberikannya karena kita tahu bahwa ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Ketika kita memberi, kita bersukacita ketika kita tahu ada orang yang bersukacita karena mereka telah menerima pertolongan. Kita bersukacita karena kita dimampukan oleh Tuhan untuk memberi. Kita bersukacita karena kita tahu kita bukan siapa-siapa dan kita sangat terbatas. Tetapi kalau kita dapat memberi dengan hati yang ikhlas, kalau kita memberi dengan kerelaan, maka tanpa pujian dari orang, tanpa kemuliaan untuk diri kita, kita akan mendapatkan sukacita itu. Sebab kita tahu yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita memberi dengan sukacita, maka apapun yang kita perbuat, kita lakukan seperti kepada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang-orang di luar sana. Di dalam Yesaya 58 ayat 10 katakan, jangan sekedar memberikan roti. Ada banyak orang yang membutuhkan roti. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, ya. Tetapi ketika kita memberi, jangan sekedar kita memberikan roti, tetapi kita memberikan roti karena kita tahu di luar sana ada banyak mereka yang membutuhkan roti. Ada banyak mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Dan ketika kita lakukan itu, hendaklah hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada diri kita sendiri, tetapi kita sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara, lakukanlah pemberian itu seperti kepada Tuhan, walaupun kita menolong sesama manusia, dan Tuhan akan mengasihi orang yang melakukannya. Tuhan mengasihi kita semua yang memberi dengan sukacita. Mari saudara, dengan keberadaan kita, apapun yang kita hadapi, sedikit atau banyak, biarlah itu tidak mempengaruhi kita dalam kita memberi. Ketika kita tahu ada orang yang membutuhkan dan Tuhan menggerakkan hati kita, berarti Tuhan tahu kita mampu untuk memberi, dan lakukanlah semua itu dengan sukacita karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, kalau Engkau mengingatkan kami semua bahwa Engkau mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kami, Roh Kudus pimpin kami, agar ketika Tuhan menggerakkan hati kami untuk memberi, untuk menolong orang lain, untuk memperhatikan mereka yang memerlukan roti Tuhan, kami boleh melakukannya karena kami mengingat Engkau. Kami melakukannya seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, Tuhan memberkati kami, Tuhan membalas ketika kami melakukan pemberian itu dengan hati yang tulus, dengan kerelaan hati, dengan hati yang ikhlas. Maka Tuhan akan membalas dan memberkati setiap
kebaikan-kebaikan yang dapat kami lakukan untuk menolong orang lain. Dan kiranya lewat apa yang kami lakukan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Orang lain boleh datang berbondong-bondong untuk percaya kepada Tuhan karena mereka boleh melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan kami ketika kami menolong orang lain. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan ini boleh menggerakkan kami Tuhan untuk menolong banyak orang. Dan mereka pun Tuhan yang ditolong, mereka juga tahu untuk mengucap syukur. Mereka juga tahu kepada siapa mereka harus berterima kasih, yaitu kepada Engkau Tuhan, Allah kami, Tuhan kami, dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan, mampukan kami Tuhan, berikan kami kerelaan hati untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus, aku kuat.